Halo semuanya, kenalan yuk dengan dua teman ini. Ini Andi dan ini Budi. Andi adalah anak yang sehat, makanannya bergizi, dan dia tumbuh dengan tinggi dan ideal. Sedangkan Budi, dia sering sakit, makanannya kurang bergizi, dan dia lebih kecil dari teman-temannya. Kita kenalan yuk dengan mikrobiota usus mereka. Hei usus Budi, kok kamu sedih begitu? Teman-teman kamu kemana? Iya nih usus Andi, teman-temanku pergi semua. Sekarang yang ada teman-teman jahat ini. Loh teman-teman, kok mikrobiota usus mereka berdua bisa berbeda ya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Gut Microbiota Dysbiosis in Stunted and Undernourished Indonesian Children, a Systematic Review. Tahukah kamu, stunting akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang masih menjadi masalah serius? Pada tahun 2022, WHO mencatat 22,3% anak balita di dunia mengalami stunting. Di Indonesia sendiri, terdapat 21,5% pada tahun 2023. Penyebab utamanya adalah gizi ibu hamil yang buruk, pola makan anak yang tidak tepat, dan infeksi yang sering menyerang. Tantangan sistemik seperti rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya sistem kesehatan dan pangan, serta terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat memperparah. Kondisi ini berdampak serius terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak, yang pada akhirnya menurunkan kualitas sumber daya manusia. Stunting berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, menurunkan produktivitas saat dewasa, menimbulkan kerugian ekonomi, dan memperpanjang siklus kemiskinan di Indonesia. Lalu, apa yang menjadi solusinya? Mikrobiota yang sehat mendukung penyerapan nutrisi, proses metabolisme, dan produksi hormon pertumbuhan. Selama 1000 hari pertama kehidupan, keseimbangan mikrobiota sangat penting bagi perkembangan metabolik, imun, dan endokrin. Sebaliknya, kekurangan gizi kronis dapat memicu ketidakseimbangan mikrobiota atau dysbiosis yang berdampak negatif pada tumbuh kembang anak. Sejumlah tinjauan sistematis telah membahas hubungan antara mikrobiota usus dan stunting, namun belum ada secara khusus menyoroti anak-anak stunting di Indonesia. Tinjauan sistematis dalam konteks lokal dibutuhkan untuk memahami profil mikrobiota usus pada anak stunting dan sehat di Indonesia. Penelitian ini merupakan systematic review yang berfokus pada profil mikrobiota usus pada anak-anak di Indonesia yang mengalami stunting dan juga kurang gizi dengan mengikuti panduan dari Prisma. Untuk kriteria eligibilitas, penelitian ini menggunakan kerangka PICO yang tertera seperti berikut. Artikel yang diikutkan adalah publikasi tahun 2015 hingga 2025 dan sesuai dengan kriteria PICO dan kriteria eksklusif yang tertera seperti berikut. Strategi pencarian dilakukan pada PubMed, Scopus, EBSCO, dan Science Direct pada 2 Juni 2025 dengan kata kunci seperti berikut yang telah tertera. Proses penyaringan dan deteksi duplikasi dilakukan dengan bantuan Ryan. Artikel yang lolos akan lanjut ke full text screening. Penilaian kualitas studi dilakukan menggunakan alat dari Joanna Briggs Institute sesuai dengan desain studi masing-masing. Dari hasil penelusuran yang didapat, terdapat 8 penelitian yang berhasil diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam tinjauan sistematis ini. Seluruh penelitian ini meneliti perbedaan mikrobioma usus pada anak-anak yang sehat dibanding dengan anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan di Indonesia. Studi-studi ini diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024 dan secara keseluruhan melibatkan total 599 pasien anak. Kalau kita lihat dari lokasi, seluruh penelitian berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Secara spesifik, daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian meliputi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Aceh. Dari hasil analisis mikrobiota, kita bisa melihat 3 temuan utama. Pertama, alpha diversity cenderung menurun pada anak dengan gangguan gizi meskipun bervariasi. Kedua, beta diversity menunjukkan perbedaan komposisi mikrobioma antara anak yang sehat dan yang terganggu pertumbuhannya. Ketiga, rasio firmicutes dan bacteroidetes lebih tinggi pada anak dengan gangguan gizi, disertai penurunan mikrobioma yang baik seperti Rhinococcus, Lactobacillus, dan juga peningkatan mikrobioma patogen seperti Zucchini vibrio dan Providencia. Berikut merupakan tabel karakteristik studi yang digunakan. Keanekaragaman mikrobiota alfa pada anak stunting menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa studi seperti Surono tahun 2021 dan 2024 menunjukkan keanekaragaman alfa yang justru lebih tinggi pada anak yang stunting. Sebaliknya, penelitian seperti Rinanda dan Susanti pada tahun 2023 dan 2024 menemukan keanekaragaman alfa yang lebih rendah. Sementara itu, studi lain seperti Gatia, Kamil, dan Ratnayati tidak menemukan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan perlu adanya studi lanjutan untuk menyimpulkan hubungan pasti antara keanekaragaman alfa dan juga stunting. Berbeda dengan keanekaragaman alfa, keanekaragaman beta menunjukkan hasil yang lebih konsisten. Sebagian besar penelitian seperti Gatia, Rinanda, dan Surono menemukan perbedaan signifikan antara mikrobiota anak stunting dan juga anak normal. Namun studi dari Ratnayati tahun 2024 menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan. Meski begitu, mayoritas bukti mendukung adanya perubahan pola komunitas mikrobiota pada anak yang stunting. Secara normal, keanekaragaman alfa meningkat saat dan setelah MPASI karena paparan nutrisi yang lebih luas dan juga meningkat setelah berhenti menyusu.
Sementara itu, keanekaragaman beta awalnya tinggi karena variasi individu, tapi menurun setelah usia 12 bulan karena mikrobiota makin matang. Perbedaan keanekaragaman alfa dan beta antara anak stunting dan non-stunting dapat mencerminkan kurangnya nutrisi selama periode ASI dan juga MPASI. Karena hasil alfa tidak konsisten, belum tentu ada perubahan pada anak yang stunting. Namun karena beta lebih konsisten, kemungkinan besar ada perubahan dan disbiosis mikrobiota pada grup stunting. Rasio Firmicutes terhadap Bacteroidetes atau FB sering digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan mikrobiota usus. Beberapa studi menemukan bahwa rasio FB lebih tinggi pada anak stunting, artinya Firmicutes lebih dominan. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan rasio ini tidak berbeda antara anak yang stunting dan juga non-stunting. Satu studi bahkan menyebutkan bahwa Firmicutes memang lebih banyak, sedangkan Bacteroidetes lebih sedikit pada kelompok stunting. Dalam sistem pencernaan normal, ada dua film bakteri utama, Firmicutes yang merupakan bakteri gram positif dan Bacteroidetes yang merupakan bakteri gram negatif. Keduanya membentuk sekitar 90% dari total mikrobiota usus dan punya peran penting dalam pencernaan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Perbedaan rasio Firmicutes Bacteroidetes mencerminkan kondisi gizi dan juga pola makan. Rasio FB yang tinggi umumnya disebabkan kelebihan gizi dan rendahnya serat. Ini meningkatkan Firmicutes, penyimpanan lemak, dan juga resiko obesitas. Sebaliknya, rasio FB yang rendah akibat diet tinggi yang serat meningkatkan Bacteroidetes dan juga mendukung kesehatan usus. Pada kondisi kekurangan gizi, rasio FB juga terganggu, menyebabkan mikrobiota tidak matang, inflamasi, hingga disbiosis. Pada anak stunting, jumlah Firmicutes, Bacteroidetes, dan Actinobacteria itu menurun. Sebaliknya, Proteobacteria dan Verrucomikrobia itu meningkat. Ini menunjukkan adanya disbiosis yang bisa mengganggu penyerapan nutrisi dan fungsi usus. Firmicutes, Bacteroidetes, dan Actinobacteria adalah film utama di usus. Mereka membantu mencerna karbohidrat, menghasilkan butirat, dan juga menjaga sistem imun beserta dinding usus. Kalau ketiga film ini menurun, penyerapan nutrisi pun terganggu, sistem imun menjadi lemah, dan resiko stunting pun meningkat. Proteobacteria sering muncul saat usus tidak seimbang. Verrucomikrobia bisa bantu jaga kesehatan usus, tapi perannya pada stunting masih belum jelas. Anak sehat memiliki lebih banyak Bifidobacterium, Ruminococcus, Lactobacillus, dan Akkermansia. Sebaliknya anak stunting didominasi bakteri oportunistik seperti Succinofibrio dan Methanobrevibacter. Bifidobacterium adalah bakteri utama di usus balita sehat. Ia memproduksi metabolit sehat, menjaga barrier usus, dan mendukung sistem imun. Ruminococcus membantu pencernaan karbohidrat dan mendukung metabolisme tubuh. Lactobacillus menghasilkan zat antimikroba, memperkuat dinding usus, dan mencegah infeksi. Sementara Akkermansia mucinepila membantu produksi SCFA, menurunkan inflamasi dan meningkatkan kesehatan metabolik. Kurangnya Bifidobacterium, Ruminococcus, Lactobacillus, dan Akkermansia ditambah berlebihnya Succinofibrio dan Methanobrevibacter akan memicu disbiosis. Kondisi ini sering terlihat pada anak dengan stunting. Short Chain Fatty Acid, SCFA, di mana SCFA sendiri memiliki definisi sebagai berikut. Bakteri yang berperan penting dalam memproduksi SCFA diantaranya ialah Bifidobacterium, Faecalibacterium, dan butirat. Penelitian oleh Camille pada tahun 2021 menuturkan, anak dengan status gizi normal memiliki kadar SCFA seperti propionat dan butirat yang lebih tinggi, menunjukkan fermentasi mikroba yang lebih aktif dan pH tinja yang lebih asam. Sebaliknya, penelitian oleh Surono menyebutkan bahwa pada anak stunting, konsentrasi SCFA cenderung lebih rendah, mencerminkan gangguan metabolisme dan penurunan ekstraksi energi, meskipun tidak selalu signifikan secara statistik. Penelitian oleh Surono pada tahun 2021 juga menemukan bahwa anak stunting memiliki kadar SCFA dan BCFA yang lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan adanya gangguan penyerapan dan kehilangan energi akibat ketidakseimbangan fungsi mikrobiota. Kondisi ini merupakan kompensasi tubuh atau refleksi dari perubahan dinamika mikrobiota usus. Dapat disimpulkan bahwa ketidakseimbangan mikrobiota usus, terutama akibat malnutrisi, dapat menyebabkan disbiosis atau gangguan komposisi mikroba. Kondisi ini berdampak pada penurunan produksi SCFA, yaitu asam lemak rantai pendek yang penting untuk menjaga kesehatan usus. Tidak hanya itu, disbiosis juga melemahkan intestinal barrier atau lapisan pelindung usus, sehingga lebih rentan terkena peradangan. Akhirnya, gangguan ini memperburuk status gizi dan meningkatkan resiko infeksi serta inflamasi sistemik. Anak-anak stunting di Indonesia menunjukkan profil mikrobiota usus yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan anak-anak yang sehat. Perbedaan ini ditandai dengan penurunan jumlah bakteri yang menguntungkan, seperti Bifidobacterium dan Akkermansia, serta peningkatan taksa oportunistik seperti Succinofibrio dan Methanobrevibacter. Kondisi ini mengindikasikan adanya disbiosis pada usus anak yang stunting. Perubahan komposisi mikrobioma ini berpotensi mengganggu metabolisme nutrisi, merusak integritas usus, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap kegagalan pertumbuhan. Tinjauan ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain jumlah studi yang terbatas dan mayoritas bersifat deskriptif serta cross-seksional. Belum tersedia data longitudinal atau meta-analisis, sehingga sulit menilai perubahan jangka panjang. Studi juga terbatas secara geografis
di mana pencarian literatur belum menyeluruh, dan hanya sedikit yang menilai kadar SCFA dengan fokus kajian yang masih sempit. Penelitian ini menekankan perlunya studi lanjutan untuk memahami lebih dalam peran mikrobiota usus terhadap stunting pada anak-anak di Indonesia. Pendekatan longitudinal dan multiomics disarankan untuk menangkap perubahan mikrobiota secara menyeluruh. Selain itu, faktor komunitas seperti pola makan, kebersihan lingkungan, dan akses kesehatan juga perlu dipertimbangkan karena berpengaruh besar terhadap kesehatan usus anak. Lalu hasil penelitian ini juga terdapat beberapa implikasi praktik, yaitu mendukung integrasi intervensi berbasis probiotik, prebiotik, dan diversifikasi makanan dalam program pencegahan stunting, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui puskesmas dan kadar kesehatan, dengan kolaborasi lintas sektor seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, dan sanitasi untuk efektivitas yang optimal.